Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajar. Nama saya Vina Duyanti. Baik, kita akan presentasikan tentang pengidentifikasi segmen pasar dan target. Mengidentifikasi segmen pasar dan target. Perusahaan tidak dapat terhubung dengan semua pelanggan di pasar yang luas, besar, dan beragam. Mereka perlu mengidentifikasi segmen pasar yang dapat mereka layani secara efektif, dan keputusan ini membutuhkan pemahaman yang tajam. Perilaku konsumen dan pemikiran strategis yang hati-hati tentang apa yang membuat tiap segmen unik dan berbeda. Basis segmentasi pasar konsumen segmentasi. Segmentasi geografis. Bagi pasar menjadi unit-unit geografis seperti negara, negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Segmentasi demografis, yaitu seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan lain sebagainya. Segmentasi psikografi. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi beberapa kelompok yang berdasarkan dengan ciri-ciri psikologis atau kepribadian, gaya hidup, atau nilai-nilai. Segmentasi perilaku membagi pembeli menjadi kelompok-kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan mereka terhadap suatu produk. Beberapa peneliti mendefinisikan segmen dengan melihat karakteristik deskriptif, geografis, demografis, psikografis, dan menanyakan apakah segmen ini menunjukkan kebutuhan atau respon produk yang berbeda. Jenis skema segmentasi yang kita gunakan kuncinya adalah menyesuaikan program pemasar untuk mengenali perbedaan pelanggan. Penghasilan segmen pendapatan. Praktek lama dalam kategori seperti mobil, pakaian, kosmetik, jasa keuangan, dan perjalanan. Bagaimana seharusnya pasar bisnis disegmentasi? Oke, next akan dijelaskan oleh teman saya. Pemasar bisnis umumnya mengidentifikasi segmen melalui proses berurutan. Pertimbangan perusahaan aluminium, perusahaan pertama kali melakukan segmentasi mikro, itu melihat pasar penggunaan akhir, mana yang akan dilayani. Next. Segmen pasar harus menilai dengan baik pada 5 kriteria utama. Yang pertama, terukur, besar, dapat diakses, dapat dibedakan, dan yang terakhir, dapat ditindaklanjuti. Ancaman yang ditimbulkan oleh persaingan segmen pasar. Yang pertama, ada ancaman persaingan segmen yang intens. Yang dua, ancaman pedagang baru. Tiga, ancaman produk pengganti. Yang keempat, ancaman mengingatkan daya tawar pembeli. Dan yang terakhir, ancaman daya tawar pemasok. Mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Dalam mengevaluasi segmen pasar, perusahaan harus memperhatikan 2 faktor, yaitu daya tarik segmen secara keseluruhan dan tujuan serta sumber daya perusahaan. Next. Spesialisasi segmen berganda. Dengan spesialisasi selektif, perusahaan memilih subset dari semua segmen yang mungkin masing-masing secara objektif, menarik, dan sesuai.
Mungkin ada sedikit atau tidak ada sinergi di antara segmen-segmen tersebut, tetapi masing-masing menjanjikan untuk menjadi penghasil uang. Dengan spesialisasi produk, perusahaan menjual produk tertentu ke beberapa segmen pasar yang berbeda. Dengan spesialisasi pasar, perusahaan berkonsentrasi untuk melayani banyak kebutuhan kelompok pelanggan tertentu seperti dengan menjual macam-macam produk hanya ke laboratorium universitas. Pelopor awal dalam pemasaran individu, Don Peppers dan Martha Roger, menguraikan kerangka kerja 4 langkah untuk apa yang mereka sebut pemasar satu lawan satu, yaitu sebagai berikut. Identifikasi prospek dan pelanggan. Bedakan pelanggan dalam hal kebutuhan mereka, nilai mereka bagi perusahaan. Berinteraksi dengan pelanggan individu untuk meningkatkan pengetahuan tentang kebutuhan individu mereka dan untuk membangun hubungannya lebih kuat. Yang terakhir, sesuaikan produk, layanan, dan pesanan untuk setiap pelanggan. Memfasilitasi interaksi pelanggan melalui pusat kontak perusahaan dan situs web. Masalah hukum dan etika dengan target pasar. Pemasar harus menargetkan dengan hati-hati untuk menghindari reaksi konsumen. Beberapa konsumen menolak diberi label. Penargetan pasar juga dapat menimbulkan kontroversi publik ketika pemasar mengambil keuntungan yang tidak adil dari kelompok rentan atau kelompok yang kurang beruntung, atau juga mempromosikan produk yang berpotensi membahayakan. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.